Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 2220017 dari kelas PPAA akan menyampaikan sedikit materi tentang metode kisah Quran Surat Al-A'raf ayat 176. Yang pertama yaitu hakikat metode kisah. Metode ialah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Ungkapan paling cepat dan tepat inilah yang membedakan metode dengan way, yang juga berarti cara dalam bahasa Inggris. Dalam konsep Islam, cerita atau kisah disebut dengan qasas yang memiliki makna kisah. Sedangkan qasas juga diartikan sebagai urusan, berita, perkara, keadaan. Sementara menurut istilah, qasas adalah pemberitaan atau kisah Al-Quran tentang hal ihwal umat yang telah lalu, nubuat yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Jadi dapat dipahami bahwa cerita dapat dimaknai sebagai kisah atau qasas. Kisah merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menarik perhatian anak. Anak dalam hal ini dapat diartikan sebagai peserta didik. Di balik kisah yang diberikan tersirat makna pemahaman terhadap peserta didik. Pemilihan teks harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Dalam hal ini, pemilihan alur cerita harus bertautan dengan usia peserta didik. Kemudian, alur dari isi cerita harus berkaitan dengan isi dari pembelajaran yang akan disampaikan, sehingga minat dan pemahaman terhadap peserta didik dapat terpenuhi. Metode kisah adalah suatu cara yang mengajar. Pada hakikatnya sama halnya dengan metode ceramah, karena informasi yang disampaikan melalui penuturan atau penjelasan lisan dari seseorang kepada orang lain, namun tetap dari sisi perbedaannya. Seperti contohnya, dari segi pembawaan materi, ceramah condong dibawakan oleh guru. Sedangkan dalam metode kisah, baik guru maupun peserta didik dapat berperan sebagai penutur. Yang kedua yaitu teori metode kisah menuai sukses sepanjang masa. Berikut adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalbi yang tahmil alaihi yalhath dzalika mathalul qaumil ladina kadzdzabu biayatina. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Dalam tafsir Ibnu Katsir, surat Al-A'raf ayat 176 mengumpamakan seekor anjing yang menjulurkan lidahnya, karena anjing tidak akan dikerjakan selain mencari makanan dan menyalurkan nafsu syahwat. Quran surat Al-A'raf menggunakan metode perumpamaan dan cerita. Quraisy Shihab menafsirkan surat Al-A'raf ayat 176 sebagai berikut, yaitu, jika kami menghendaki untuk mengangkat derajatnya ke golongan orang baik, niscaya kami melakukannya dengan memberikan petunjuk untuk mengamalkan ayat-ayat yang kami turunkan. Akan tetapi, dia lebih memilih tersungkur di bumi dan tidak mengangkat derajatnya ke langit. Dia selalu mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Keadaannya yang selalu berada dalam gundah gulana dan sibuk mengejar hawa nafsu duniawi, persis seperti anjing yang selalu menjulurkan lidah, baik saat dihalau maupun tidak, karena begitu kuatnya bernafas. Begitu jugalah seorang hamba dunia, selalu tergila-gila dengan kesenangan dan hawa nafsu duniawi. Sesungguhnya, ini merupakan perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat yang kami turunkan. Maka ceritakanlah wahai Nabi, kisah ini kepada kaummu agar mereka berpikir dan beriman. Ayat ini mengutarakan suatu fenomena bahwa anjing akan selalu menjulurkan lidahnya saat dihalau maupun dibiarkan. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa anjing tidak memiliki kelenjar keringat di kaki yang cukup, yang berguna untuk mengatur suhu badan. Karena itulah, untuk membantu mengatur suhu badan, anjing selalu menjulurkan lidah. Sebab dengan cara membuka mulut yang bisa dilakukan dengan menjulurkan lidah, anjing dapat bernafas lebih banyak dari biasanya. Yang ketiga yaitu dalil-dalil metode kisah di Al-Quran. Kisah yang tercatat dalam Al-Quran atau dikatakan kisah Al-Quran tentang orang-orang terdahulu adalah suatu kisah benar dan periwayatannya mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah jujur dan benar adanya. Itu karena Allah yang menceritakan kisah itu. Dalam kitab sucinya telah tertuliskan kisah-kisah yang disaksikan sendiri peristiwa itu dan telah ia menakdirkannya.
Kisah dalam Al-Quran dikelompokkan menjadi dua, yaitu dari segi waktunya dan dari segi materi. Yang pertama berdasarkan klasifikasi waktu. Ditinjau dari segi waktu, kisah-kisah dalam Al-Quran ada 3 tahap, yaitu 1. Kisah hal gaib yang terjadi pada masa lalu. Contohnya, kisah tentang dialog malaikat dengan Tuhannya mengenai penciptaan khalifah di muka bumi. Yang kedua, kisah gaib yang terjadi pada masa kini. Contoh, kisah tentang turunnya malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga yaitu contoh kisah hal gaib yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Contohnya, kisah tentang Abu Lahab kelak di akhirat. Yang kedua yaitu dari segi materinya. Ditinjau dari segi materi, kisah-kisah dalam Al-Quran ada 3 tahap, yaitu yang pertama, kisah para nabi. Kisah ini mengandung dakwah mereka kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang memperkuat dakwahnya, sikap orang-orang yang memusuhinya, tahapan-tahapan dakwah dan perkembangannya, serta akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang mendustakan. Misalnya kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan nabi-nabi serta rasul lainnya. Yang kedua yaitu kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Misalnya, orang yang keluar dari kampung halaman yang beribu-ribu jumlahnya karena takut mati. Kisah Tolut dan Jalut, 2 orang putra Adam, penghuni gua, Zulkarnain, orang-orang yang menangkap ikan pada hari Sabtu, Maryam, Ashabul Ukhdud, Ashabul Fil, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, seperti Perang Badar dan Perang Uhud dalam Quran Surat Al-Imran, Perang Hunain dan Tabuk dalam Surat At-Taubah, Perang Ahzab dalam Surat Al-Ahzab, Hijrah, Isra, Mi'raj, dan lain-lain. Dan materi yang terakhir yaitu tentang implementasi metode kisah dalam pendidikan. Dalam hal ini, seorang pendidik mengajarkan kepada muridnya dengan cara menceritakan kisah tentang seseorang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dimilikinya, seperti Korun yang tamak akan harta yang dimilikinya, sehingga dengan ketamakannya itu Allah menenggelamkannya bersama hartanya tersebut. Dengan demikian, ayat di atas memberikan perumpamaan tentang siapapun yang sedemikian dalam pengetahuannya sampai-sampai pengetahuan itu melekat pada dirinya, seperti melekatnya kulit pada daging. Namun, ia menguliti dirinya sendiri dengan melepaskan tuntutan pengetahuannya. Ia diibaratkan seekor anjing yang terengah-engah sambil menjulurkan lidahnya sepanjang hidupnya. Hal ini sama seperti orang yang memiliki ilmu pengetahuan, tetapi ia terjerumus karena mengikuti hawa nafsunya. Ia tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dengan ilmu yang ia miliki. Seharusnya pengetahuan tersebut dapat membentengi dirinya dari perbuatan buruk. Tetapi ternyata baik ia sudah memiliki hiasan dunia maupun belum, ia terus mengejar dan berusaha mendapatkan dan menambah hiasan duniawi. Itu karena yang demikian telah menjadi sifat bawaannya seperti keadaan anjing tersebut. Berikut adalah manfaat yang diperoleh dari kisah-kisah Al-Quran dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan. Yang pertama, menjelaskan asas-asas dakwah Islam menuju Allah dan dapat menjelaskan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Yang kedua, untuk meneguhkan hati Rasulullah dan hati umat Nabi Muhammad atas agama Allah, memperkuat kepercayaan orang mukmin tentang menangnya kebenaran dan para pendukungnya, serta hancurnya kebatilan dan dari para pembelanya. Yang ketiga yaitu membenarkan para nabi terdahulu, menghidupkan kenangan terhadap mereka, serta mengabadikan jejak dan peninggalannya, baik berupa benda maupun berupa syariatnya, seperti jejak dan syariat Nabi Ibrahim tentang kurban. Yang keempat itu menampakkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya dengan apa yang diberitakannya tentang hal ihwal orang-orang terdahulu di sepanjang kurun dan generasi. Yang kelima, menyimak kebohongan ahli kitab dengan hujah yang membeberkan keterangan dan petunjuk yang mereka sembunyikan dan menentang mereka dengan sisi kitab mereka sendiri sebelum kitab itu dirubah dan diganti. Yang keenam yaitu kisah termasuk salah satu bentuk sastra yang dapat menarik perhatian para pendengar dan banyak mengandung pelajaran guna memantapkan pesan-pesan yang digandungnya di dalam jiwa. Nah, demikian adalah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.